Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. قال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Pertama, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan dengan lisan kita hamdalah ataupun tahmid. Segala pujian hanya milik Allah Jalla wa ala atas segala limpahan nikmat serta taufik dari Allah. Maka kita senantiasa ada di dalam kebaikan. Tentunya ini adalah pertolongan dari Allah Jalla wa'ala. Tanpa pertolongan dari Allah, tanpa inayah serta taufik dari Allah, kita tidak akan mampu untuk mengerjakan satu bentuk kebaikan apapun. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini Allah Jalla wa'ala masih menjaga keimanan, keislaman, keimanan dan juga ihsan di dalam diri kita. Dan selalu ingat bahwasannya kita memiliki tugas agar kita mati di atas keislaman, agar kita mati di atas tauhid, memasrahkan diri kita hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Maka perbanyak ikhwas kalian dan akhwat asbab, dalam mengambil ikhtiar agar kita mati di atas keislaman, agar kita mati mengamalkan ayat yang selalu diulang-ulang dalam khutbatul hajah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Matilah dalam keadaan berserah diri kepada Allah Jalla wa ala. Salawat dan salam senantiasa selalu kita sanjungkan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah utusan Allah, beliau adalah hamba Allah. Dan makna syahadatul Rasul, makna dari persaksian kepada Rasul itu artinya yang pertama kita meyakini bahwasannya beliau adalah utusan Allah Jalla wa'ala. Kita meyakini bahwasannya beliau mengemban wahyu, mengemban risalah dari Allah. Dan risalah yang Allah turunkan melalui Jibril alaihi salam kemudian disampaikan kepada Nabi kita, itu bukan menjadi beban. Bukan tujuannya Allah memberikan beban kepada setiap hamba-hambanya, tapi ini sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita semua. Allah menginginkan kita kebaikan, sehingga Allah menurunkan kitab dan Allah mengutus para rasulnya. Dan tentunya ditutup dengan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Apa tujuannya ikhwah? Tujuannya nanti agar setiap orang tidak mampu lagi berkelit, agar setiap orang tidak mampu lagi beralasan di hadapan Allah kenapa dia tidak mau mengamalkan kebaikan dan menolak keburukan. Tidak ada lagi alasan buat dia.
Dikarenakan Allah Jalla wa'ala telah menurunkan Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Dan juga Allah telah menurunkan Rasulnya, mengutus Rasulnya. Maka ini semua menjadi syahadah, menjadi saksi di hadapan Allah Jalla wa'ala. Sehingga manusia tidak lagi punya alasan. Kenapa engkau tidak ibadah? Kenapa engkau tidak mentauhidkan Allah? Kenapa engkau tidak beribadah kepada Allah? Tidak ada lagi alasan bagi manusia. Maka yang ingin mengambil kebaikan, hendaklah dia mengambil atau menempuh jalan Nabi SAW. Dan bagi yang tidak mau, maka silakan, itu pilihan dia. Tapi ingat, dia siap menerima konsekuensi dari apa yang dia lakukan. Karena Nabi SAW mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku akan masuk ke dalam surga, illa man aba, kecuali yang tidak mau masuk surga, kecuali yang enggan. Maka semua umat Nabi SAW itu masuk ke dalam surga, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Wa man ya'ba ya Rasulullah, siapakah yang tidak mau ya Rasulullah? Wa man ata'ani dakhalal jannah, wa man asani faqad aba, kata Rasulullah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang taat kepadaku, mengikuti syariatku, maka dia akan masuk ke dalam surga. Dan barang siapa yang mengingkariku, durhaka kepadaku, mengambil selain jalanku, faqad aba, sungguh dia tidak mau masuk ke dalam surga. Nah, selalu ingat pesan ini, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dari majelis-majelis yang kita hadiri, dari kajian-kajian yang kita datangi, ini menjadi wasilah bagi kita untuk mendapatkan rahmat Allah. Dan dengan rahmat tadi Allah bukakan pintu-pintu surga kepada kita, dan kita menginginkan kelak Allah katakan kepada kita, udkhulil jannati, au udkhulul jannati, masuklah kalian ke dalam surgaku. Ini yang kita harapkan, ikhwah. Ini yang kita inginkan kelak Allah menyeru kita, fulan udkhul jannati, fulan udkhul jannati, fulan masuklah ke dalam surgaku, fulan masuklah ke dalam surgaku. Ini yang kita harapkan. Allahumma inna nas'alukal jannatal firdaus. Ya Allah, berikan kami nikmat surga firdaus. Ikhwan, mari kita lanjutkan kajian kita dalam membahas kitab Tauhid. Malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan rutin kita setelah kita menyelesaikan kitab Tatayyur, pembahasan tentang tatayyur, mengkaitkan kesialan, mengkaitkan keburukan dengan peristiwa atau dengan perbuatan hewan. Ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Malam hari ini kita akan masuk pada bab yang ke-28 dari kitab Tauhid, yaitu bab majaa fit tanjim. Bab permasalahan tentang at-tanjim. Tanjim itu perbintangan. Ya, tentang masalah perbintangan, ilmu tentang perbintangan. Bagaimana hukumnya di dalam agama Islam? Bolehkah seorang muslim mempelajari ilmu tentang perbintangan? Sebagaimana kita ketahui jamaah, berkaitan dengan perbintangan itu kan ada astronomi dan astrologi, ya. Pernah kita dengar dua istilah ini? Kalau astronomi, yaitu memang membahas tentang tata letak bintang, ya, penunjuk arah, dan yang lainnya. Kemudian juga ada astrologi, di mana letak bintang atau pergerakan bintang itu dikaitkan dengan nasib atau kerohanian seseorang, kejiwaan seseorang. Nah, ini yang akan kita bahas insyaallah malam hari ini, tentang apa hukumnya mempelajari ilmu perbintangan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu taala, telah berkata penulis, semoga Allah merahmatinya, bab majaa fit tanjim, bab ilmu perbintangan. Syarah dari matan ini adalah qala Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam, at-tanjim huwal istidlalu bil ahwalil falakiyah. Tanjim itu adalah al-istidlal, menjadikan kondisi bintang atau tata letak bintang alal hawadis al-ardiyah, menjadi alal hawadis al-ardiyah, yang berpengaruh dengan hawadis al-ardiyah, dengan peristiwa atau kejadian di muka bumi. Jadi maksudnya pergerakan bintang, kondisi bintang ini dikaitkan dengan suatu peristiwa atau keadaan yang akan terjadi di muka bumi. Wa qala al-Khattabi, berkata Imam al-Khattabi, ilmu nujum al-manhiyu anhu, ilmu perbintangan
yang dilarang oleh syariat itu adalah ma yadda'ihi ahlu tanjim. Apa yang dilakukan oleh para ahli perbintangan. Min ilmil kawain wal hawadith allati sataqa'u fi mustaqbaliz zaman. Baik berkaitan dengan sesuatu yang akan terjadi, peristiwa yang akan terjadi, allati sataqa'u fi mustaqbaliz zaman, yang akan terjadi di masa depan. Jadi ala kulli hal, ilmu perbintangan yang dilarang itu ikhwah adalah ilmu yang membahas tentang ramalan tentang sesuatu yang akan terjadi. Meramal bahwasannya fulan akan mendapatkan seperti ini, fulan akan terkena keburukan, maka ini hukumnya manhiyun anhu, hukumnya dilarang. Jadi tidak ada kaitannya ahwalul falakiyah, ya, kondisi perbintangan itu bisa dikaitkan dengan kondisi yang akan terjadi di masa depan. Contoh di sini kata beliau, ka'auqati hububur rih, seperti waktu-waktu hububur rih, ya, gerakan angin, yang mana angin itu bisa apa? Menumbuhkan atau menyuburkan tanaman, hububur rih. Wa maji'il mator, dan dengan bintang itu menjadi tanda akan turunnya hujan. Wa taghayyuril as'ar, dan juga dengan bintang itu mengubah kondisi iklim atau yang lainnya. Wa ma fi ma'naha minal umuril lati yaz'amuna anha tudriku ma'rifataha bi musayril kawakib fi majaribiha, dan semua perkara yang dikaitkan, yang apabila itu dikaitkan dengan pergerakan perbintangan, dengan pergerakan bintang, wajtima'uha waftiraqiha, baik bintang itu berkumpul ataupun bintang itu berpencar, yadda'una anna laha ta'tsiran fi sufliyat, yang mereka meyakini bahwasanya kalau bintang berkumpul, kalau bintang berpencar, maka akan memiliki pengaruh bagi kehidupan di muka bumi, ya. Wa hadza minhum tuhkam 'alal ghaib, maka orang-orang seperti ini telah berhukum dengan dunia ghaib, dengan urusan ghaib. Wa ta'ata li ilmin qad ista'sarallahu bihi, dan sungguh dia telah lancang, ya, telah lancang berbicara tentang ilmu yang telah disembunyikan oleh Allah Jalla wa Ala. La ya'lamul ghaiba siwa, yang mana tidak ada tahu perkara yang ghaib kecuali Allah Jalla wa Ala. Nah, maka dari penjelasan ini, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ilmu falakiyah, ilmu perbintangan, kalau sudah menyerempet perkara yang ghaibiyah, maka sebagai seorang muslim kita menolaknya. Sebagai seorang muslim kita tidak boleh meyakininya. Dan juga jangan sampai dijadikan bahan bacaan kita setiap pagi. Ya. Sebelum bekerja, sebelum beraktivitas, membaca koran, membaca artikel, kita jadikan ini sebagai bahan bacaan, ya, untuk meyakini bahwasannya hari ini adalah hari kebaikan buat kita, bahwasannya hari ini adalah hari yang baik buat kita, maka tidak boleh kita meyakini seperti ini. Baik, kita akan masuk dalil yang pertama. Qala al-musannif rahimallahu taala, berkata Syekh Muhammad At-Tamimi rahimallahu taala, qala al-Bukhari fi sahihihi, berkata Imam Bukhari di dalam sahihnya, qala Qatadah, berkata Imam Qatadah, khalaqallahu hadhihi an-nujuma li thalathin, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan bintang hanya untuk 3 tujuan. Allah ciptakan bintang hanya untuk 3 tujuan. Yang pertama, zinatan lis-sama, perhiasan bagi langit. Yang pertama, bintang Allah ciptakan sebagai penghias bagi langit. Kemudian yang kedua adalah rujuman lisyayatin, sebagai pelempar syaitan. Syaitan, ya, jamak dari syaitan, syayatin. Maka bintang diciptakan oleh Allah untuk melempar setan yang mencuri berita di langit. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah wa alamatin yuhtada biha, sebagai tanda penunjuk arah. Faman ta'awwala fiha ghairu dzalika akhta'a, barang siapa yang meyakini lebih dari 3 hal ini, faqad akhta'a, maka sungguh dia telah berbuat kesalahan. Wa adha'a nasibaha, dan dia telah memperburuk nasibnya. Maksudnya apa? Dia akan merugi kalau dia meyakini fungsi dari bintang lebih dari 3 hal yang dijelaskan oleh Rasul tadi. Wa takallafa ma la ilma lahu bih,
dan sungguh dia telah membebani dirinya dengan sesuatu yang dia tidak memiliki ilmu di dalamnya. Hadis ini jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimallahu taala. Jadi tujuan bintang itu ada 3. Yang pertama perhiasan langit, yang kedua pelempar setan, kemudian yang ketiga sebagai penunjuk arah. Inilah fungsi dari bintang. Dan bintang bukan tempat untuk meminta. Bintang bukan tempat untuk berdoa. Bintang bukan sebagai tanda bintang itu akan menurunkan hujan. Bintang ini akan menahan hujan, bukan. Jadi tujuan adanya bintang itu adalah 3 hal ini. Kita dengarkan penjelasan maksud dari hadis ini. Hadzal asar, hadis ini allaqahul Bukhari fi sahihihi. Al-Imam Bukhari masukkan di dalam kitab sahihnya secara taklik dalam Sahih Bukhari. Wa akhrajahu al-Khatib fi Kitabin Nujum, dan Imam Al-Khatib telah mengeluarkan hadis ini dalam Kitabun Nujum, pembahasan tentang ilmu perbintangan. Dan dari Qatadah qala innama ja'alallahu hadhihi an-nujuma li thalathati khusalin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan bintang hanya untuk 3 tujuan atau 3 fungsi. Ja'alaha ziratan lis-sama'i wa ja'alaha yuhtada biha wa ja'alaha rujuman lisyayatin. Allah jadikan bintang sebagai perhiasan langit, Allah jadikan sebagai alat penunjuk arah, dan Allah jadikan bintang sebagai pelempar setan. Ini tujuan bintang. Faman ta'ata fiha ghairu dzalika faqad qala bi ra'yihi. Barang siapa yang menafsirkan dan meyakini lebih dari 3 hal ini, faqad qala bi ra'yihi, sungguh dia telah berbicara dari hawa nafsunya. Wa akhta'a hadhahu wa da'a nasibahu wa takallafa ma la ilma laha bihi, sungguh dia telah membebani keluar dari kemampuannya yang dia tidak memiliki ilmu di dalamnya. Wa inna nasan jahlatun bi amrillah qad ahdatsu fi hadhihi an-nujuma kuhana. Para kata beliau, sesungguhnya manusia ini mereka tidak punya ilmu tentang perkara yang gaib. Namun para dukun meyakini mereka memiliki ilmu yang gaib tersebut. Man a'rasa bin najmin kadza wa kadza kana kadza wa kadza wa man safara bin najmin kadza wa kadza kana kadza wa kadza. Contohnya adalah yang dilakukan oleh dukun itu adalah apabila muncul bintang maka akan terjadi seperti ini, akan terjadi seperti itu. Kana kadza wa kadza, atau akan timbul sesuatu. Wa man safara bin najmin kadza wa kadza kana kadza wa kadza. Dan barang siapa yang safar, melakukan perjalanan, ketika munculnya suatu bintang, maka dia akan mengalami hasil seperti ini dan hasil seperti itu. Maka ini adalah perbuatan dukun. Perbuatan dukun yang mereka yakin bahwasanya mereka memiliki ilmu gaib. Wa li umri ma min najmin illa yuladu bil ahmar wal aswad wat tawil wal qasir wal hasan wad damil wa ma alima hadhihi nujum wa hadhihi dabah wa hadha ta'ib bi syai'in min hadzal ghaib. Apalagi mengkaitkan bintang itu dengan kelahiran seorang. Kalau seorang ibu melahirkan anaknya bertepatan dengan munculnya bintang, misalkan di ufuk timur atau di ufuk barat, maka akan ada pengaruh. Anak itu akan tampan atau anak itu akan jelek. Anak itu akan bernasib baik atau anak itu akan bernasib buruk. Kalau di kita apa? Berkaitan dengan bulan purnama misalkan. Jadi kalau ada bayi yang lahir di bulan purnama, seolah-olah dia ini memiliki apa? Ada kebaikan dan juga ada keburukan. Seolah-olah dia mempunyai kemampuan atau kesaktian kalau dia lahir di bulan purnama. Padahal demi Allah, pergerakan bintang termasuk bulan kawan itu bagian dari bintang ikhwah, tidak memiliki pengaruh sama sekali dengan kelahiran seorang bayi atau kematian seseorang. Maka jangan pernah mengkaitkan perbintangan atau pergerakan bulan itu dengan peristiwa yang terjadi di muka bumi. Walau anna ahadan 'alima al-ghaiba la'alimahu Adam alladhi khalaqallahu biyadihi, seandainya ya jamaah kata beliau, seandainya Allah mengizinkan setiap orang boleh mempelajari ilmu gaib, manusia yang paling berhak untuk mendapatkan ilmu gaib itu adalah Adam. Kenapa Nabi Adam alaihissalam? Karena di sini dikatakan alladzi khalaqahu Allahu biyadihi, yang mana Adam langsung menciptakan dengan tangannya. Seandainya ada manusia ya, itu dibolehkan mempelajari ilmu gaib,
Maka manusia yang paling berhak untuk diajarkan langsung yang dapat kemuliaan, langsung diciptakan dengan tangan Allah, itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Wa asjada lahu malaikah, yang mana para malaikat sujud kepada Adam alaihissalam. Wa 'allamahu asma'a kulli syai'in, dan juga Nabi Adam atas izin Allah mengajarkan para malaikat semua nama-nama yang ada di alam semesta ini. Seandainya ada manusia yang boleh mempelajari ilmu perbintangan dengan ilmu gaib, maka itu adalah ayah kita, ayahnya para nabi, itu Nabi Adam alaihissalam. Maka dari sini kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi tidak ada keterangan dari syariat, dari Al-Qur'an, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya pergerakan bintang, pergerakan bulan itu berpengaruh dengan nasib seseorang, kondisi keuangan seseorang, kondisi asmara seseorang. Tidak ada penjelasannya dari Al-Quran ataupun hadis Rasulullah SAW. Mau kita lahir di bulan Muharram, mau lahir di bulan Safar, atau di bulan-bulan yang lain, atau di tahun Masehi, Januari, Februari, mau orang bilang radiasi nama bintang kita, istilah-istilah perbintangan itu, mau apapun namanya, tidak ada sedikit pun pengaruhnya dengan kehidupan kita. Ingat hadis Nabi SAW, ketika kita sudah berusia 4 bulan di dalam perut ibu kita, Allah telah tuliskan takdir kita. Syaqiyun atau sa'id, apakah dia nanti sengsara ataukah dia bahagia, ini telah ditakdirkan oleh Allah Jalla wa Ala. Wa ta'ammala ma ankara hadha al-imam mimma hadatha min hadhihi al-munkarat fi 'asri tabi'in. Lihat bagaimana hal ini telah diingkari oleh imam, dan ini terjadi di masa tabi'in, bahwasanya di masa tersebut ada orang-orang yang meyakini bintang ini bisa memiliki pengaruh. Wa masal syarru yazdadu fi kulli 'asrin ba'dahum, dan tentunya zaman berikutnya kondisi itu lebih buruk lagi. Dan bagaimana ilmu perbintangan, astrologi, zodiak dan yang lainnya itu berkembang, banyak orang yang membacanya, banyak orang yang meyakininya, bahkan dia mengamalkan isi dari zodiak atau yang dia dengar, yang dia baca dari zodiak yang dia dapatkan tadi. Betul ya ikhwan fillah dan akhwat, itu salah satu bentuk dosa mendatangi dukun. Barang siapa yang membaca artikel zodiak, sama saja dia mendatangi dukun. Barang siapa yang meyakini dan mengamalkan apa kata zodiak, maka dia sama saja mendatangi dukun. Apa hukuman bagi para pendatang dukun? Ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata kahinan fasa'ala anhu syai'in lam tuqbal salatuhu 40 laila. Barang siapa yang mendatangi dukun, kemudian dia menanyakan sesuatu dari dukun tersebut, maka tidak akan diterima salatnya selama 40 malam atau 40 hari. Termasuk membuka bacaan atau artikel tentang zodiak, ini termasuk dari mendatangi dukun, mendatangi peramal. Nah, itu tentang hadis tentang fungsi atau tujuan Allah Jalla wa'ala menciptakan bintang. Kemudian beliau jelaskan satu persatu. Yang pertama, khalaqallahu hadhihi nujuma li thalathin. Allah telah ciptakan bintang ini untuk 3 tujuan. Dan itu terdapat dalam surat Al-Mulk ayat yang kelima serta An-Nahl ayat ke-16. Dalilnya di dalam Al-Quran itu ada dalam surat Al-Mulk ayat yang kelima dan An-Nahl ayat yang ke-16. Dalam surat Al-Mulk ayat yang kelima Allah mengatakan, wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya, dan sungguh telah kami hiasi langit dunia bimasabiha, dengan bintang-bintang. Jadi Allah hiasi langit dunia yang kita lihat dari bawah ini, itu langit dunia, itu dengan bintang. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin, dan kami jadikan bintang-bintang itu rujum. Rojama yarjimu atau yarjumu rujum. Rujum itu adalah pelempar, pemecut lisyayatin, untuk setan. Itu dalam surat Al-Mulk ayat yang kelima. Kemudian dijelaskan dalam surat An-Nahl ayat yang ke-16, wa alamatin, dan juga sebagai tanda-tanda penunjuk arah. Wa bin najmi hum yahtadun, dan dengan bintang mereka mendapat petunjuk. Petunjuk apa di sini, ikhwah? Bukan petunjuk kehidupan, bahwasanya kondisi keuangan dia membaik,
Tanggal sekian kondisi uang dia bagus, tanggal sekian kondisi uang dia lagi jelek. Bukan seperti ini maksudnya. Maksudnya apa? Alamatin, sebagai tanda. Coba antum buka di surat An-Nahl dari ayat yang sebelumnya, ayat ke-15. Di situ Allah menjelaskan bagaimana Allah ciptakan, ya, tujuan dari bintang tadi. Nah, ini dikaitkan dengan dengan ayat yang ke-16, bahwasanya yuhtadun ini, yahtadun di sini adalah mendapat petunjuk, bukan mendapat petunjuk sebagaimana ramalan, bukan, tapi mendapat petunjuk arah timur, barat, selatan, tenggara, utara, dan yang lainnya. Ini maksudnya. Wa fihi isyaratun ala anna nujuma fis sama'i dunya. Maka dari sini jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan, atau ayat tadi menjelaskan bahwasanya bintang-bintang itu berada di langit dunia, dan di atas langit dunia itu masih ada langit berikutnya. Kama rawa Ibnu Mardiyah, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Mardiyah dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma sama'ud dunya, adapun langit dunia, langit yang kita lihat dari bawah ini, fa innallaha khalaqaha min ad-dukhan, Allah telah menciptakannya dari dukhan, asap. Allah ciptakan langit dunia ini dari dukhan. Wa ja'alaha fiha sirajan wa qamaran munira. Dan Allah jadikan di langit dunia itu matahari yang bersinar, ya, atau bulan yang bercahaya. Wa zayyanaha bimasabih, dan Allah hiasi langit dunia itu dengan bintang-bintang. Wa ja'alaha rujuman lisyayatin wa hifdhan min kulli syaitanir rajim. Dan Allah jadikan bintang-bintang itu sebagai pelempar setan, sehingga menjaga, sebagai bentuk penjagaan dari setan-setan yang terkutuk. Nah, jadi ikhwanillah Allah wa iyyakum jami'an. Jadi inilah tujuan yang pertama, Allah ciptakan bintang. Kemudian qauluhu wa alamatin, sebagai tanda-tanda. Apa tujuannya? Apa maksudnya dari tanda-tanda tadi? Dilalatun 'alal jihad, maksudnya adalah tanda-tanda penunjuk arah. Yuhtada biha, yang dengannya seseorang mengetahui arah. Ayah tadi bihan nasu fi dzalika, kama qala ta'ala, wa huwa alladzi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahri. Al-An'am ayat ke-97. Jadi di dalam surat Al-An'am ayat 97 di sini Allah menjelaskan, dan dialah Allah yang telah menjadikan bagi kalian bintang-bintang litahtadu, agar kalian mendapat petunjuk dengannya, fi dhulumatil barri wal bahri, di dalam kegelapan daratan dan juga lautan. Jadi ketika di daratan dan di lautan, bintang tadi menjadi penunjuk arah. Maka Imam Qatadah mengatakan, faman ta'awwala fiha ghayra dhalika, ay za'ama fiha ghayra ma dzakara Allah fi kitabihi min hadhihi thalatha, faqad akhtaha. Barang siapa yang meyakini adanya bintang selain dari tiga hal yang disampaikan oleh Rasulullah dan disampaikan oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim sebelumnya, maka faqad akhtaha, maka sungguh dia telah melakukan kesalahan. Zama fiha ghairu ma dzakara Allah, dan dia telah meyakini sesuatu yang tidak disebutkan oleh Allah dan Rasulnya. Li'annahu asghara nafsahu bima yadurruhu wa la yanfa'uhu, dan sungguh dia telah menyibukkan dirinya dengan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Jadi dari sini pesan bagi kita semua, tidak ada kebaikan bagi kita mempelajari ilmu perbintangan melebihi dari 3 tujuan Allah ciptakan bintang. Ya. Jadi kalau ada yang mempelajari ilmu perbintangan tujuannya untuk sebagai penunjuk arah, ya, memberitahu arah kiblat, memberitahu penunjuk arah ketika orang tersesat, adanya kompas dan lainnya yang kuat, maka ini hukumnya diperbolehkan. Inilah yang dimaksud dengan ilmu astronomi. Ya. Ilmu astronomi yang mempelajari ilmu perbintangan, arah bintang yang tujuan itu apa? Melihat arah suatu dari suatu tempat. Kemudian kalau dikaitkan dengan selain dari 3 hal ini, menentukan nasib baik nasib buruk seseorang, ini namanya ilmu astrologi. Jadi bedanya astronomi sama astrologi, kalau astronomi itu bisa dijelaskan secara ilmiah. Kalau astrologi ini tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Biasanya dikaitkan dengan ilmu ghaibiyah. Maka ilmu ghaib seperti ini kalau tidak ada dasarnya dari Al-Qur'an
ataupun dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ini tidak boleh dilakukan, tidak boleh diamalkan. Amin. Waqad ja'ala hadis an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fi ibtali ala tanjimi ka qoulihi ta'ala, sungguh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah membatalkan, maksudnya apa? Telah menolak semua keyakinan selain dari tujuan tiga yang ditujukan untuk diciptakannya bintang. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man ittabasa syu'batan min nujumi faqad ittabasa syu'batan min sihir zada mazada. Barang siapa yang mempelajari salah satu cabang ilmu perbintangan, maka sungguh dia telah mempelajari ilmu sihir. Zada mazada. Semakin bertambah ilmu sihirnya, maka akan semakin bertambah keburukannya. Jadi jangan mempelajari ilmu perbintangan, ya, apalagi berkaitan dengan astrologi tadi. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mimma akhafu ala ummati, dari perkara-perkara yang aku takutkan menimpa umatku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada beberapa perkara yang Rasulullah khawatir perkara ini menimpa umatnya. Yang pertama adalah at-tasdiqu bin nujum, mengimani ilmu perbintangan. Ini yang pertama. Ini telah terjadi dan ini dikhawatirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua adalah takdzibu bil qadar, mendustakan takdir. Mendustakan takdir tapi percaya sama bintang. Mendustakan takdir tapi percaya sama zodiak. Nah, ini menimpa umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dikhawatirkan oleh Rasulullah. Kemudian yang ketiga adalah haiful a'immah, kezaliman pemimpin. Kezaliman para pemimpin. Ini juga ditakuti oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari sini ikhwanillah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi mempelajari ilmu perbintangan kalau dikaitkan dengan ilmu perkara-perkara yang gaib, maka ini adalah perkara yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jauhi ilmu-ilmu seperti ini. Kemudian yang terakhir, di sini penulis membawakan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu la yadkhuluna al-jannah mudminul khamri wa qati'ur rahim wa misbahun bis-sihr. Rawahu Ahmad wa Ibnu Hibban fi sahihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 orang yang mereka tidak akan masuk ke dalam surga. 3 orang yang dihalangi untuk masuk ke dalam surga. Yang pertama adalah mudminul khamri, peminum khamar, para pemabuk, maka mereka dilarang untuk masuk ke dalam surga. Yang kedua adalah qati'ur rahim, pemutus tali silaturahim, yang memutuskan hubungan tali silaturahim, ini juga diharamkan masuk ke dalam surga. Kemudian yang ketiga adalah misbahun bis-sihr, yang mempercayai ilmu sihir, meyakini ilmu sihir, maka ini juga termasuk dari 3 golongan yang mereka terhalangi dari masuk ke dalam surga. Mudminul khamri, siapa itu peminum khamr ikhwan? Di sini dikatakan al-mudawam ala syurbiha. Mudawam itu artinya terus menerus meminumnya. Jadi orang yang terus-menerus meminumnya, maka dia termasuk dari mudminul khamri. Boleh kalau cuma sekali-sekali? Kalau sedikit-sedikit, ingat kata Nabi SAW, ya, ma harramallahu qaliluhu wa harrama katsiruhu. Apa yang telah Allah haramkan sedikitnya, maka banyaknya juga telah diharamkan oleh Allah Jalla wa ala. Maka tidak boleh sedikit pun kita meminumnya. Kemudian yang kedua adalah qati'ur rahim, memutus tali silaturahim, memutus hubungan rahim kepada paman, pada orang tua, pada karib kerabat, memutuskan hubungan, tidak ada kontak, lepas kabar, hilang kabar, sengaja menjauhi, maka ini bagian dari dosa besar, memutus tali silaturahmi. Kemudian yang ketiga adalah wa misbahun bis-sihr, mengimani ilmu sihir, baik itu berkaitan dengan bintang ataupun yang lainnya, maka ini semua bagian dari kabair, dan adalah seorang muslim dan seorang muslimah menjauhi ilmu perbintangan yang di dalamnya dikaitkan dengan perkara ghaibiyah, karena ini bagian dari ilmu sihir. Nah, dari sini ikhwan dan akhwat, mari kita jaga keluarga kita, teman-teman kita, saudara kita, generasi muda, agar mereka menjauhi ilmu perbintangan, ilmu-ilmu yang membahas tentang nasib ramalan seseorang, karena ini semua tidak ada kaitannya dengan takdir yang telah Allah tetapkan. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, ketika Allah telah menciptakan langit dan bumi, maka Allah yang pertama kali Allah ciptakan adalah qalam, yaitu pena.
dan pen ini diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk maqadirul khalaiq, tulislah takdir-takdir seluruh makhluk. Maka semua yang terjadi ya bagi kita semua yang telah ditakdirkan oleh Allah Jalla wa'ala, tidak ada kaitannya sedikit pun dengan bintang yang di langit. Itu semua adalah perhiasan, pelempar setan dan penunjuk arah. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kita taufik agar kita terjaga dari segala bentuk sihir dan Allah selamatkan kita dari tipu daya penyihir dan juga ilmu sihir. Demikian yang bisa kita bahas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka